Oke, coba bayangin ini. Tanggal 1 September udah makin dekat, dan waktu terus berjalan menuju tenggat bursa transfer. Selamat datang di analisis taktikal kita. Kalau kita bedah peta kekuatan Premier League untuk musim 2026-2027 ini, ada satu hal yang keliwat jelas. Gak ada tim yang sempurna. Setiap tim punya kelemahan fatal, sebuah celah taktik yang kalau dibiarkan menganga, bisa benar-benar menghancurkan satu musim penuh. Nah, sebagai analis, tugas kita hari ini adalah membongkar masalah-masalah itu. Yuk, kita langsung lompat ke lapangan dan lihat apa yang sebenarnya lagi dipertaruhkan. Di Tactical Briefing kali ini, kita bakal membedah anatomi lapangan dari ujung ke ujung. Kita mulai dari krisis di bawah mistar gawang, lalu cara menambal tembok pertahanan, mengecek ruang mesin lini tengah, sampai area paling menentukan, sepertiga akhir lapangan. Kita mulai dari belakang. Area pertama, darurat penjaga gawang. Jujur aja, kita nggak mungkin bisa membangun sebuah tim juara tanpa fondasi yang solid di bawah mistar gawang kan? Dan konyolnya, beberapa klub besar sekarang lagi bener-bener panik mikirin ini. Lihat angka ini, 17. Ini bukan sekedar statistik numpang lewat ya. 17 kali Robert Sanchez melakukan blunder fatal yang langsung berujung pada tembakan ke gawang Chelsea sejak Agustus 2023. Gila kan? Buat manajer yang butuh kestabilan seperti Xabi Alonso, ini adalah alarm bahaya level tertinggi. Oke, mereka memang beli Mike Penders, tapi ayolah, anak itu baru 20 tahun, belum teruji. Alonso butuh kiper nomor 1 yang benar-benar bisa diandalkan hari ini juga, bukan proyek masa depan. Nah, buat kasih perspektif betapa krusialnya peran kiper, coba kita lihat data dari Coventry City. Mereka punya lubang raksasa di sana. Musim lalu, Carl Rashford yang berstatus pinjaman tampil luar biasa banget. Dia berhasil mencegah plus 8,2 angka harapan gol. Artinya, secara matematis, dia literally menyelamatkan lebih dari 8 gol pasti. Kehilangan Rashford berarti Coventry kehilangan nyawa pertahanan mereka. Ngomong-ngomong soal krisis, situasi di Leeds United itu beneran darurat absolut. Ilan Meslier dibiarkan pergi, Karl Darlow pindah, Lucas Perry, performanya di bawah standar. Terus tebak siapa opsi yang tersisa? Alex Keynes, kiper 33 tahun yang pengalaman kompetitif terakhirnya ada di kasta League 2. Maksud saya, kalau Leeds nggak segera beli kiper kelas atas, mereka bakal jadi lumbung gol musim ini. Masuk ke area kedua, menambal tembok pertahanan. Di area inilah gelar juara seringkali dipertahankan. Tapi sayangnya, kombinasi skuad yang menua dan pemain rentan cedera mulai mengekspos garis belakang banyak klub. Mari kita scan cepat urgensi di posisi fullback. Aston Villa krisis back kiri setelah Digne pergi. Brentford juga sakit kepala karena Rico Henry terlalu sering cedera dan malah jadi sering bikin error. Di Everton, kepergian Seamus Coleman ninggalin lubang kepemimpinan dan lubang taktik di kanan. Terus Newcastle. Ya, mereka punya Livramento dan Hall, tapi di belakang dua nama itu, kosong melompong. Gak ada kedalaman senior sama sekali kalau badai cedera datang menghantam. Adam Smith, waktunya untuk pergi. Dengarkan baik-baik. Setelah 11 musim berturut-turut dan selalu main lebih dari 1000 menit setiap tahunnya, Bournemouth harus berani mengambil sikap. Era Adam Smith harus diakhiri. Mereka wajib masuk ke bursa transfer dan melakukan statement signing mutlak di posisi bek kanan untuk naik level. Beralih ke jantung pertahanan, ada data yang sangat mencolok dari Crystal Palace. Perhatikan ini, rasio kemenangan mereka ada di angka 35% kalau Mark Guehi main. Tanpa dia, anjlok bebas jadi cuma 22,2%. Formasi 3-4-2-1 racikan Pierre Sage itu sangat menuntut kestabilan bek tengah. Tanpa pengganti sepadan untuk Guehi, sistem mereka bakal langsung rontok menghadapi transisi lawan. Dan omong-omong soal sistem 3 back, Nottingham Forest menghadapi tuntutan taktik yang persis sama. Oliver Glasner itu sangat ketat dengan filosofi lini belakangnya. Buat mengeksekusi sistem ini dengan sempurna, Forest mutlak butuh satu lagi back tengah senior yang kaya pengalaman. Nggak bisa cuma ngandelin pemain muda. Sekarang kita maju ke area ketiga, mesin lini tengah. Ini adalah ruang mesin. Kalau gelandang Anda kehabisan bensin, alur permainan tim Anda bakal mati. Sederhana itu. 4.456. 4.000. Itu adalah total menit bermain Declan Rice untuk Arsenal musim lalu. Itu jumlah yang gila. Fisiknya diperas abis-abisan. Kalau Arsenal ingin mempertahankan dominasi, mereka wajib bawa masuk gelandang tengah tangguh buat ngeringanin beban Rice, sebelum fisiknya bener-bener kolaps di tengah kompetisi. Sementara itu di kubu Brighton, mereka punya masalah regenerasi yang cukup serius. Musim lalu cuma ada 6 gelandang di atas usia 34 tahun yang reguler main di Premier League. Dan coba tebak, 2 di antaranya main buat Brighton. James Milner udah pensiun, dan Pascal Gross sekarang umurnya 35 tahun.
ruang mesin mereka jelas butuh peremajaan secepatnya. Lalu gimana dengan lini tengah Manchester United? Jujur komposisinya bikin ngeri. Casemiro pergi, Manuel Ugarte malah kena cedera ACL parah, opsi mereka tinggal Mainu, Santos, dan Tielemans. Ada satu lubang spesifik di sini. Mereka sama sekali nggak punya ball winner yang agresif dan atletis. Tanpa jangkar pemutus serangan, lini tengah mereka bakal dieksploitasi habis-habisan. Kita sampai di area klimaks, menajamkan sepertiga akhir lapangan, tempat berkumpulnya para pemain termahal, dan tempat di mana sebuah penguasaan bola akhirnya diubah menjadi 3 poin penentu. Kalau kita lihat tabel ini, ada 3 tim yang harus bergerak cepat cari mesin gol. Fulham butuh striker sentral karena kepergian Jimenez dan Wilson secara teknis menghilangkan garansi 19 gol mereka. Hull City butuh penyerang sayap dinamis buat melayani target man mereka, McBurney. Dan Ipswich, mereka butuh banget striker dengan penyelesaian akhir sekelas Premier League, seseorang berprofil agresif seperti Daizen Maeda untuk jaminan gol. Pindah ke Liverpool. Ini adalah misi menggantikan seseorang yang sebenarnya nggak bisa digantikan. Muhammad Salah udah resmi cabut dari Anfield. Bahkan di musim yang dianggap kurang maksimal, dia masih ngasih 22 keterlibatan gol. Andoni Iraola sekarang punya PR maha berat, dan merekrut winger kanan elit seperti Bradley Barcola tampaknya jadi langkah wajib untuk membuka lembaran era baru. Tahu nggak yang mengejutkan? Tim sekaliber Manchester City, asuhan Enzo Maresca aja punya titik lemah di posisi sayap. Savinho mainnya merosot jauh, cuma bisa ngasih 1 gol. Sementara Phil Foden jauh lebih efektif main di area sentral. Kelihatan banget City butuh kedalaman winger yang elit kalau mereka mau terus mempertahankan ritme permainan mereka. Di sisi utara London, Tottenham juga lagi pusing soal sayap. Kudus dan Kulusevski diperkirakan nggak tersedia di awal musim. Penggantinya, Tel dan Odober. Dari puluhan kali main, kombinasi keduanya musim lalu cuma sanggup memproduksi 4 gol dan 3 assist. Winger baru bukan lagi sekedar keinginan buat Spurs, tapi beneran kebutuhan primer yang nggak bisa ditawar. Untuk menutup bedah taktik lini depan ini, perhatikan angka 23,2 dari Sunderland. Itu adalah angka expected goals atau XG dari permainan terbuka mereka musim lalu. Ini benar-benar payah. Tim ini mau main di kompetisi Eropa loh, buat pertama kalinya sejak tahun 73. Kalau mereka nggak beli sosok pembawa percikan kreativitas buat mensuplai striker, mereka cuma bakal numpang lewat di Eropa. Nah, kita udah bongkar semuanya dari belakang ke depan. Pada akhirnya, bursa transfer ini yang akan menentukan siapa yang layak berada di puncak hierarki kompetisi musim depan. Jadi, ini pertanyaan taktik terakhir dari saya buat Anda. Dari semua celah fatal yang udah kita bedah barusan, tim mana yang menurut Anda bakal bermanuver cerdas, menambal kelemahan, dan menghukum lawannya? Dan tim mana yang justru bakal kena bantai di lapangan gara-gara lambat belanja di bursa transfer? Coba pikirin baik-baik, karena di musim 2026-27 nanti, Premier League nggak akan kasih ampun buat tim yang nggak siap.